Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan mulai dari definisi apa itu Java dan mengapa Anda perlu untuk mempelajari bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman multifungsi yang dapat dibilang merupakan turunan dari C dan C++. Hal ini dapat ditelusuri dari banyak sintaks dan sifat-sifat yang ada pada bahasa pemrograman Java memang mengadopsi dari dua bahasa pemrograman tersebut. Sintaks-sintaks yang ada pada Java merupakan turunan dari bahasa pemrograman C, sedangkan konsep object-oriented yang dimilikinya merupakan hasil adaptasi dari C++. Hal tersebut memang dilakukan dengan sengaja oleh para perancang Java, karena mereka menginginkan agar para programmer yang telah berpengalaman di C dan C++ dapat cepat beradaptasi ke bahasa pemrograman Java. Kita akan bahas lebih rinci mengenai sejarah bahasa pemrograman Java di pelajaran selanjutnya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, alias Object-Oriented Programming. Paradigma Object-Oriented ini sangat penting kala Anda mempelajari Java, karena bisa dibilang Java dan Object-Oriented adalah bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Hal ini karena Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memiliki konsep Object-Oriented yang sangat kuat dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Selain itu, Java merupakan sebuah bahasa pemrograman yang bersifat platform independent. Maksudnya, Anda dapat menjalankan Java di sistem operasi dan mesin komputer manapun selama mesin tersebut menggunakan Java Virtual Machine. Apa itu Java Virtual Machine? Nanti akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Karena Java merupakan bahasa pemrograman yang multiguna, maka programmer dapat menggunakan Java untuk memprogram berbagai perangkat, mulai dari perangkat embedded untuk keperluan IoT hingga untuk komputasi awan. Java sendiri hingga sekarang memiliki beberapa edisi alias platform, yang masing-masing edition atau edisinya ini digunakan untuk keperluan yang berbeda dan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Java Card alias Java Smart Card Edition, di mana versi Java ini dapat diprogram pada environment yang minimalistik seperti halnya pada Smart Card. Jika Anda memiliki kartu ATM keluaran terbaru misalnya yang menggunakan chip, nah itu adalah Smart Card dan Anda dapat memprogram kartu tersebut menggunakan Java Smart Card Edition. Berikutnya ada Java Micro Edition alias Java ME. Java jenis ini dapat diprogram ke feature phone atau perangkat-perangkat embedded seperti TV dan perangkat lain. Meskipun sepertinya versi Java ini sudah hampir tidak digunakan lagi terkecuali untuk beberapa perangkat khusus. Selanjutnya ada Java SE alias Java Standard Edition, yang merupakan standar dari Java sesuai namanya. Ketika seorang programmer menyebut Java, hampir selalu dia akan merujuk kepada Java Standard Edition. Pada hampir seluruh diskusi kita tentang Java, kita akan merujuk juga kepada Java SE ini. Berikutnya adalah Java Micro Profile, yang merupakan bagian atau subset dari Java Enterprise Edition yang memiliki banyak kesamaan dengan Java EE alias Java Enterprise Edition, yaitu platform Java yang telah dioptimasi untuk keperluan tertentu agar dapat digunakan pada cloud untuk keperluan aplikasi microservice. Dan yang terakhir adalah Java Enterprise Edition, merupakan platform Java yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi Java sehingga dapat dideploy pada mesin server, seperti untuk aplikasi berbasis web yang biasa digunakan untuk keperluan banking ataupun perusahaan asuransi. Pada perkembangannya sekarang, Java Enterprise Edition kini sekarang dilepas pengelolaannya oleh Oracle dan telah berubah nama menjadi Jakarta Enterprise Edition, serta pengelolaannya sekarang dipindah ke Eclipse Foundation. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu mengapa Anda harus belajar Java. Salah satu jawabannya adalah bahwa Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Berdasarkan TOB Index, Java selalu menghuni peringkat 2 setelah bahasa pemrograman C sebagai bahasa pemrograman yang paling populer. Ini biasanya berkorelasi dengan kebutuhan dunia kerja dalam membangun perangkat lunak sebagai solusi kebutuhan teknologi informasi. Anda akan dengan mudah menemukan pekerjaan programmer yang membutuhkan kemampuan dalam pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Java. Alasan berikutnya adalah Java merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek.
atau Object Oriented Programming. Mengapa ini penting? Karena untuk membangun aplikasi dengan skala industri yang dapat di-scalable dengan baik, Anda akan sangat memerlukan konsep pemrograman berorientasi objek. Nanti akan kita bahas lebih rinci mengenai pemrograman berorientasi objek pada pelajaran yang lain. Dibanding dengan bahasa pemrograman populer lain yang sedang naik daun seperti Python, Node.js, ataupun Golang, Java memiliki konsep object oriented yang paling kuat, sehingga bisa dibilang object oriented dan Java adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memahami dan memprogram Java dengan baik, Anda harus memahami konsep object oriented programming dengan baik pula. Alasan selanjutnya adalah Java memiliki komunitas dan ekosistem yang stabil dan matang dibandingkan dengan komunitas atau ekosistem pada bahasa pemrograman lain. Hal ini tidak terlepas dari usia Java sendiri yang sudah lama, serta popularitasnya, sehingga pengguna serta komunitasnya sudah terbentuk sedemikian rupa. Salah satu keuntungannya adalah Anda akan dengan mudah menemukan solusi setiap mengalami kesulitan dalam memprogram menggunakan Java, hanya dengan mencarinya di internet. Alasan berikutnya adalah tersedianya beragam framework dan library yang ada pada bahasa pemrograman Java yang dapat digunakan untuk menyelesaikan beragam permasalahan programmer terkait di dunia pemrograman. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain yang sekarang ini populer seperti Node.js ataupun Golang, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah salah satu kelebihan dari Java. Ambil contoh jika Anda ingin mencari framework ORM yang memiliki fitur-fitur transaksi ke database dan sekaligus dapat melakukan rollback ketika transaksi mengalami gagal, Anda dapat menemukan framework tersebut di Java dengan banyak pilihan, mulai dari yang open source hingga berbayar, seperti Hibernate, Eclipse Link, Toplink, dan lain sebagainya. Namun pada bahasa pemrograman lain, pilihan yang ada akan sangat terbatas, dan juga fitur yang ditawarkan pun juga terbatas. Hal ini tentu terkait dengan faktor yang pertama tadi, di mana Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer dan usianya yang sudah teramat lama, sehingga ekosistem dan komunitasnya kuat, dan menghasilkan banyak library serta framework yang mendukung programmer untuk membangun perangkat lunak. Pada pelajaran kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda secara teoritis dan konseptual mengenai bagaimana cara kerja bahasa pemrograman Java. Hal ini penting karena banyak programmer, terutama yang masih baru, kadang tidak memahami konsep dasar ini. Seperti yang disinggung pada pelajaran sebelumnya, Java merupakan bahasa yang bersifat multi-platform alias platform independent dan tidak bergantung kepada mesin atau sistem operasi tempat di mana dia dijalankan. Konsep inilah yang membedakan Java dengan C atau C++, di mana C dan C++ merupakan bahasa yang bersifat platform dependent alias bergantung di mana dia dijalankan. Namun tidak demikian pada Java. Java bersifat write once, run everywhere, yang artinya sekali sebuah code dikompil, maka aplikasi tersebut akan dapat dijalankan di platform manapun. Kenapa bisa begitu? Saya akan jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi melalui ilustrasi diagram yang ada pada layar Anda. Awalnya, seperti bahasa pemrograman lain, source code Java ditulis dalam bentuk plain text, namun dengan extensionnya .java. Jadi seorang programmer menulis sebuah source code yang diberi namanya misalnya example01.java. Extension .java ini menandakan bahwa ini adalah source code untuk bahasa pemrograman Java. Jika pada C atau C++, ekstensinya adalah .c atau .cpp. Berikutnya, source code tersebut dikompil menggunakan perintah Java compiler, dan kemudian menjadi apa yang disebut sebagai Java bytecode yang memiliki ekstensi .class. Nah, jika pada bahasa pemrograman C dan C++, bytecode ini dapat langsung dieksekusi oleh mesin komputer. Namun pada Java tidak demikian. Java bytecode ini hanya dapat dieksekusi oleh sebuah mesin komputer fiksi atau yang disebut sebagai virtual machine yang diberi nama sebagai JVM, yaitu virtual mesinnya Java. JVM inilah yang kemudian mentranslate Java bytecode
menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh mesin komputer. Nah, dari sini kita sudah mulai memahami bahwa pada bahasa pemrograman Java, kita harus menginstal apa yang disebut dengan Java Virtual Machine ini alias JVM pada mesin komputer kita. JVM ini merupakan salah satu komponen yang ada pada Java Runtime Environment alias JRE. Kita akan bahas lebih detail mengenai JRE pada pelajaran selanjutnya. Dari sini kita seharusnya sudah menemukan alasan mengapa Java bersifat platform independen. Hal ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya JVM yang menjadi jembatan antara bytecode dengan mesin komputer. Jadi apapun mesin komputer yang digunakan, tidak peduli arsitektur komputernya ataupun sistem operasinya, apakah itu menggunakan macOS, Unix, Linux, ataupun Windows, selama ada JVM maka aplikasi Java akan tetap bisa dijalankan di mesin komputer tersebut. Pada pelajaran sebelumnya saya sempat menyinggung mengenai JVM yang menjadi kunci dari bagaimana Java dapat dijalankan di berbagai platform dan sistem operasi. Sekarang saya akan mengulas mengenai JVM. Apa itu JVM? JVM adalah singkatan dari Java Virtual Machine. Namun agak berbeda dengan yang banyak orang sangka. JVM sendiri sebenarnya hanyalah sebuah konsep atau sebuah spesifikasi mengenai sebuah mesin virtual yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah Java bytecode. Di mana Java bytecode ini, seperti yang telah saya bahas pada pelajaran sebelumnya, merupakan hasil proses compile dari Java source code. Jadi berbeda ya dengan bytecode pada bahasa pemrograman C dan C++ yang sudah merupakan dalam bentuk bahasa mesin sehingga langsung dapat dieksekusi pada prosesor mesin target yang spesifik. Namun pada Java bytecode ini hanya dapat dijalankan oleh JVM yang menjadi penghubung antara bytecode dengan komputer target. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa JVM ini merupakan sebuah konsep dan spesifikasi, maka JVM akan memiliki implementasi. Salah satu implementasi utama dari JVM adalah hotspot yang dikelola dan didistribusikan oleh Oracle, di mana hotspot ini bersifat open source dan dulunya dirilis di tahun 1999 bersamaan dengan Java 1.3 dan awalnya dikembangkan oleh perusahaan Anamorphic, sebuah perusahaan yang kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystems yang kemudian kini dimiliki oleh Oracle. Implementasi berikutnya dari JVM adalah Eclipse OpenGNN. Yang seperti namanya, Eclipse OpenGNN ini dikelola dan didistribusikan oleh Eclipse Foundation, bersifat open source juga. Ada juga versi komersil atau versi license-nya yang bernama IBM GNN, yang merupakan implementasi JVM yang biasanya dirancang khusus untuk mesin-mesin komputer milik IBM. Lalu implementasi dari JVM yang lain misalnya adalah GraalVM, yang sebenarnya GraalVM ini merupakan implementasi dari JVM yang didasarkan pada hotspot. Namun dengan tambahan beberapa fitur seperti polyglot feature yang dapat digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman lain selain Java, seperti JavaScript, Python, C, dan C++, dan masih banyak lagi. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai JRE. Apa itu JRE? JRE adalah singkatan dari Java Runtime Environment. Secara definisi, JRE merupakan software yang berjalan di atas sistem operasi mesin komputer dan menyediakan library serta resource lain yang dibutuhkan Java agar sebuah aplikasi yang dikembangkan menggunakan Java dapat berjalan pada mesin komputer tersebut. Salah satu komponen di dalam JRE adalah JVM yang telah saya bahas pada pelajaran sebelumnya, ditambah beberapa resource lain seperti beberapa kelas library yang terkait. Dulu sebelum Java 11, JRE ini dapat diinstal secara standalone sebagai aplikasi yang terpisah. Jika misalnya
sebuah komputer diharapkan dapat menjalankan aplikasi berbasis Java. Namun pada versi Java 11 dan versi setelahnya, JRE ini tidak lagi disediakan secara standalone. Lalu bagaimana jika kita ingin menjalankan aplikasi Java pada mesin komputer? Karena sudah tidak ada JRE, maka solusinya Anda harus menginstal JTK, di mana salah satu komponen di dalam JTK itu adalah JRE. Apa itu JTK? Nanti akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai JTK. JTK adalah singkatan dari Java Development Kit. Jadi seperti namanya, JTK secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai sebuah kit atau peralatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java. Dan seperti yang saya singgung pada pelajaran sebelumnya, salah satu komponen JTK adalah JRE. Mengapa? Karena menjalankan sebuah program Java adalah salah satu bagian dari proses development aplikasi berbasis Java. Nanti pada sesi pelajaran selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mendownload JTK dan menginstal JTK pada mesin komputer Anda. Nah, terkadang Anda akan menemui istilah OpenJTK. Apa sih perbedaan JTK dan OpenJTK? Untuk memahami pembicaraan ini, Anda harus mengerti konteks yang sedang kita bicarakan. Di dalam konteks teknis, antara JTK dan OpenJTK keduanya sama saja. Jadi jika Anda dalam tahap belajar bahasa pemrograman Java, Anda boleh abaikan kedua istilah ini. Anda dapat menganggap OpenJTK adalah sama dengan JTK. Begitu pula sebaliknya. Namun untuk tataran ketika Anda ingin mengerjakan aplikasi untuk keperluan bisnis atau menggunakan yang mana antara JTK dan OpenJTK di dalam tataran untuk keperluan mesin production, kedua istilah ini bisa jadi berbeda. Karena JTK di sini adalah dalam konteks sebuah brand alias produk dari Oracle dengan lisensi yang berbeda dengan OpenJTK. Biasanya jika Anda menemui istilah open di depan suatu nama software pada suatu terminologi software, berarti ini menunjukkan bahwa software tersebut bersifat open source. Jadi OpenJTK adalah implementasi open source dari Java Standard Edition. Kemudian pasti Anda akan bertanya, berarti JTK sendiri tidak open source dong? Sebagai sebuah produk dari Oracle, JTK bersifat tidak open source alias closed source dan memiliki lisensinya sendiri. Jadi perbedaan terbesar antara OpenJTK dan JTK milik Oracle adalah masalah lisensinya, di mana lisensinya ini sering berubah-ubah di tiap versinya. Dulu sebelum Java 17, Oracle menarik biaya lisensi untuk penggunaan JTK untuk keperluan komersial atau mesin produksi. Namun kini pada Java 17, JTK dari Oracle ini bisa digunakan secara bebas atau gratis baik untuk individu ataupun industri. Namun secara teknis, spesifikasi antara OpenJTK dan JTK ini sama. Kenapa? Karena bisa dibilang OpenJTK adalah base code dari JTK milik Oracle itu sendiri, yang kemudian dia bungkus dan ditambahkan beberapa fitur khusus dari Oracle. Karena spesifikasi teknisnya sama, Anda tidak perlu mengkhawatirkan apakah menggunakan JTK atau OpenJTK. Perbedaan antara OpenJTK dan JTK sendiri mungkin baru bisa dirasakan untuk beberapa hal, seperti untuk masalah performance dan optimasi, serta beberapa fitur khusus dan dukungan stabilitas yang sengaja dikembangkan oleh Oracle untuk JTK miliknya sendiri, yang biasanya ini ditujukan untuk skala industri atau enterprise. Oke, jadi untuk mengunduh JTK 17, Anda dapat mengaksesnya melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mengunduh JTK dari Oracle dengan tautan sebagai berikut. Nanti akan kita coba. Dan berikutnya jika Anda menginginkan versi OpenJTK, Anda dapat menggunakan OpenJTK distribusi dari Oracle di situsnya di jtk.java.net/17.
Sedangkan untuk vendor OpenJDK yang lain, sejak video ini dibuat, baru ada beberapa vendor yang sudah menyediakan distribusi OpenJDK yang dapat Anda coba. Yang pertama adalah Anda dapat menggunakan OpenJDK dari Eclipse Adoptium yang dapat Anda akses melalui alamatnya di adoptium.net. Selanjutnya ada juga OpenJDK buatan Azul Zulu. Dan kemudian Microsoft pun tidak ketinggalan menyediakan OpenJDK miliknya sendiri. Bagi Anda pengguna distro Linux seperti Ubuntu dan CentOS, mungkin Anda dapat menginstal OpenJDK yang disediakan masing-masing distro Linux yang Anda gunakan. Nanti pada pelajaran selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara menginstalnya. Oke, sekarang saya sudah berada pada situsnya Oracle untuk mengunduh Java 17. Jadi jika kita lihat di sini ada beberapa sistem operasi yang didukung oleh JDK, mulai dari Linux. Anda dapat memilih arsitektur apa yang Anda gunakan, mulai dari ARM 64 bit hingga versi Debian dan RPM package-nya. Jika Anda menggunakan sistem operasi macOS, Anda dapat pilih tab di macOS ini, atau jika Anda ingin menggunakan sistem operasi Windows, Anda dapat klik Windows di sini. Karena pada komputer saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan pilih saja Windows di sini, dan di sini ada beberapa pilihan. Saya akan gunakan x64 Compressed Archive. Dan kita unduh, lalu kita tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhannya selesai. Oke, sekarang saya sudah memiliki file JDK 17 dalam format archive yang telah saya unduh pada langkah sebelumnya. Sekarang saya akan menginstal JDK 17 ini pada mesin komputer saya. Caranya saya akan ekstrak terlebih dahulu dengan klik kanan, kemudian kita dapat gunakan aplikasi ekstrak untuk melakukan ekstraksi file ini. Anda dapat menggunakan 7-zip atau WinRAR. Jadi bebas, misalnya saya menggunakan 7-zip di sini, saya tinggal klik extract here di sini. Dan saya akan tunggu beberapa saat hingga proses ekstraknya selesai. Setelah proses ekstraksi selesai, Anda akan mendapatkan sebuah folder dengan nama JDK-17. Jadi jika kita buka, di sini ada beberapa subfolder, di mana di sini di bin kita dapat menemukan beberapa library serta beberapa perintah Java yang dapat nanti kita gunakan. Jadi ini adalah folder instalasi dari Java 17. Jadi saya akan pindahkan folder JDK17 ini ke sebuah directory. Jadi saya akan copy dan saya akan pindahkan atau saya cut. Kemudian saya pindahkan di C, program files. Kemudian saya pilih Java. Anda dapat menggunakan folder lain, namanya tidak harus seperti ini, tapi ini adalah nama yang saya gunakan pada folder instalasi Java saya. Jadi saya akan paste di sini. Di sini saya sudah memiliki banyak versi dari Java, mulai dari 1.8 dan hingga OpenJDK 1.8 dan OpenJDK 11. Jadi saya akan gunakan OpenJDK 17 ini sebagai versi yang terbaru. Nanti akan saya pindah dari yang versi 11 menjadi versi 17. Oke, setelah selesai memindahkan folder JDK 17, sekarang kita perlu mengatur environment variable pada mesin komputer yang kita gunakan agar membaca folder JDK 17 ini. Jadi saya akan buka terlebih dahulu melalui menu Start Environment Variable. Kita akan klik Edit the System Environment Variable, kemudian pilih Environment Variable. Lalu pada Environment Variable di sini yang pertama kita perlu tambahkan adalah variabel Java_home. Caranya Anda dapat menggunakan button New. Jika variabel Java_home belum ada, kita klik button New, kemudian ketikkan di sini Java_home. Namun karena saya sudah memiliki variabel Java_home ini, saya akan tinggal edit saja variabel Java_home ini dengan value yang baru. Jadi di sini value-nya ada di C program files dan mengarah ke GraalVM. Saya akan ganti value-nya dengan alamat JDK 17 yang baru. Jadi saya akan
copy alamat di mana JDK 17 berada. Dan saya akan pastekan di sini. Jadi saya akan paste di sini, kemudian oke. Lalu setelah selesai kita mengatur variabel Java underscore home di sini, berikutnya kita perlu menyesuaikan variabel path. Kita akan cari di sini variabel bernama path, dan di mana di sini Anda dapat menambahkan sebuah variabel baru. Anda dapat klik new di sini, kemudian Anda dapat tuliskan %java underscore home %bin. Karena saya di sini sudah ada, maka saya tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Jadi Anda perlu menambahkan %java underscore home %bin. Jadi Anda mengarahkan path-nya kepada bin di sini. Oke. Setelah selesai Anda dapat klik OK, kemudian OK. Lalu berikutnya Anda dapat melakukan restart pada mesin komputer Anda agar perubahan pada environment variable langsung dapat bisa dilihat. Oke, sekarang saya sudah melakukan restart pada mesin komputer saya, dan kini saya akan buka Windows Terminal. Pada command prompt Anda dapat ketikkan java -version, kemudian enter. Ya, perhatikan di sini Java versionnya telah tertulis 17. Jadi dari sini kita telah berhasil menginstal Java versi 17. Di sini tanggal rilisnya adalah 14 September tahun 2021. Dan di sini versi LTS yang menandakan ini adalah versi long term support.